Menjadi seorang freelancer akhir-akhir ini mendapat perhatian banyak masyarakat. Terlebih lagi di kalangan anak muda yang mulai memikirkan untuk menghasilkan uang sendiri. Sekarang ini banyak bidang yang bisa disebut freelancer, mulai dari penulis, fotografer, makeup, dan sebagainya. Namun, saat menjadi freelancer, Anda tidak bisa memaksa semua orang untuk mendukung sepenuhnya. Pasti akan ada segelintir orang yang menolak bahkan menjelek-jelekkan karir pilihan Anda ini. Sebab status pekerja yang tidak tetap dan penghasilan yang tidak menentu. Padahal, bila freelancer tersebut bisa mengelola berbagai job, pastinya hasil didapat sangatlah lumayan besar. Halo sahabat entrepreneur, saat ini saya akan memberikan kepada Anda teknik sukses menjadi seorang freelancer. Bersama saya, Willianto SE. Dan pastikan Anda tidak beranjak dulu. Tonton sampai selesai. Are you ready? Oke, hal tersebut tadi janganlah dijadikan sebagai alasan untuk menyerah. Masih banyak cara untuk membuktikan kepada mereka bahwa menjadi seorang freelancer juga dapat menuntun seseorang kepada pintu kesuksesan. Berikut adalah tips yang perlu disimak dan dipraktikkan ke dalam kehidupan Anda untuk menjadi freelancer yang sukses. Yang pertama, menetapkan kontrak di setiap proyek yang dikerjakan. Sebelum menyetujui untuk menerima sejumlah proyek tertentu yang harus dikerjakan, Anda harus memastikan bahwa ada surat kontrak yang menjembatani Anda dan klien tersebut. Jangan sesekali bekerja tanpa adanya surat kontrak, karena dikhawatirkan dapat mengakibatkan perpecahan antara satu sama lain. Jika memang klien tersebut tidak menyediakan, maka tidak ada salahnya jika Anda berinisiatif menyediakan surat kontrak tersebut. Dalam surat kontrak harus dengan jelas menyebutkan hak dan kewajiban apa saja yang dikenal selama proyek tersebut berlangsung. Dengan begitu, akan diadakan kesepakatan sebagai jalan tengah bahwa setiap pernyataan dalam surat kontrak dapat diterima oleh masing-masing pihak. Jangan lupa juga untuk mencantumkan konsekuensi yang diperoleh oleh pihak yang melanggar isi surat kontrak. Kemudian, dalam bagian hak klien, cantumkan bahwa karya atau hasil kerja freelancer akan sepenuhnya menjadi hak milik mereka atau klien. Yang kedua, uang muka. Tidak ada salahnya untuk meminta uang muka atau down payment, DP, kepada klien sebagai jaminan bahwa klien harus selalu memilih Anda untuk mengerjakan proyek yang diberikan. Ketika tidak menerapkan sistem DP, maka si klien bisa pergi kapan saja, tanpa adanya pemberitahuan yang jelas. Klien tidak akan merasa rugi akan hal tersebut. Namun sebaliknya, Anda akan merasa sangat dirugikan, karena sama saja membuang-buang waktu untuk dan tidak menghasilkan apa-apa. Tetapkanlah besaran DP sewajarnya yang harus dibayarkan oleh klien. Tidak ada salahnya juga untuk membuka negosiasi hingga mencapai kesepakatan yang baik. Yang ketiga, unggah hasil pekerjaan. Apabila Anda ingin membuat pekerjaan yang telah dikerjakan menjadi sebuah contoh atau portofolio bagi calon perekrut freelancer di bidang yang sama, mengunggah ulang hasil karya di berbagai media seperti Facebook, Twitter, Instagram, blog, dan sebagainya merupakan solusi yang sangat tepat. Hal tersebut bisa dilakukan asalkan sudah mendapatkan persetujuan dari klien. Jangan lupa juga ketika mengunggah, sertakan alamat website kalian. Karya-karya tersebut dapat menjadi pertimbangan proyek selanjutnya. Yang keempat, katakan yang sebenarnya pada klien. Klien merupakan partner dalam bekerja. Adanya masalah atau kendala apapun itu, jangan sungkan untuk memberitahu mereka. Begitu juga halnya ketika belum menandatangani surat kontrak pekerjaan. Anda harus tahu betul mengenai klien dan pekerjaan tersebut. Jika memang tidak tertarik, lebih baik menolak sejak awal daripada berpura-pura tertarik dengan proyek yang mereka laksanakan, namun tidak menghasilkan karya yang baik dan bagus. Apalagi menyangkut hal kemampuan. Jika memang pekerjaan yang ditawarkan tidak sesuai dengan kemampuan, jangan malu untuk memberitahu kepada klien. Setiap orang tentu memiliki kemampuan masing-masing dan tidak bisa membohongi diri sendiri perihal tersebut. Freelancer juga bisa sukses. Kini saatnya bagi freelancer untuk membuktikan kepada mereka bahwa Anda mampu mencapai kesuksesan. Tunjukkan kepada semua orang setiap pekerjaan yang telah diselesaikan merupakan hasil karya yang terbaik.
Tetaplah perhatikan etika bekerja dan jangan sampai melewatkan surat kontrak. Jangan sesekali menjual ulang hasil pekerjaan kepada orang lain, karena hasil karya tersebut sudah menjadi milik orang lain. Sebenarnya untuk memulai sebagai freelancer itu cukup mudah, karena sebagian kamu mungkin pemula. Pastinya kamu butuh penjelasan lebih detail kan? Pasti kamu butuh panduan step by step-nya. Nah, makanya kali ini kita akan bahas langkah-langkah memulai menjadi seorang freelancer. Yang pertama, untuk menjadi freelancer itu nggak ada minimal umurnya. Jadi, kalau di antara kamu bertanya, apa ada kriteria umur untuk menjadi seorang freelancer? Nggak ada. Jawabannya jelas tidak ada. Kamu mau umur berapapun itu semua bisa. Bahkan ada remaja berusia di bawah 17 tahun sudah berhasil mendapatkan ratusan dolar dari freelance. Jadi percaya dirilah. Berapapun umur kamu sekarang, kamu bisa memulai karir sebagai freelancer. Yang kedua, yang perlu kamu ketahui adalah pendidikan terakhir itu nggak terlalu penting. Kamu tidak akan ditanya, kamu lulusan apa? Ijazah kamu SMP, SMA, SMK, S1, S2, S3. Dalam freelance, itu semua nggak akan ditanya. Buat kamu yang sekarang masih kuliah di bidang yang mungkin berbeda dengan apa yang kamu sukai, misalkan, kamu yang sekarang kuliah di pertanian, tapi sukanya desain grafis, itu nggak masalah. Karena dalam freelance itu, kemampuan atau skill kamu yang dinilai, bukan ijazah kamu. Jadi, klien punya uang, dia butuh orang yang bisa menyelesaikan kerjaannya. Kalau kamu bisa mengerjakannya, maka kamu sudah memberikan solusi baginya. Nggak akan ditanya pendidikan kamu apa. Kemudian, langkah selanjutnya, kamu harus pilih mau berkarir sebagai freelancer di bidang apa. Banyak yang mengira untuk menjadi freelancer itu harus bisa desain. Padahal nggak seperti itu ya. Freelancer itu banyak sekali bidangnya. Ada freelancer di bidang pemrograman website. Ada freelancer di video editing. Ada juga di bidang penulisan. Bahkan ada di bidang data entry yang tugasnya masukin data. Jadi, bukan hanya desain, tapi banyak sekali bidangnya ya. Nah, sejak awal kamu harus tentuin mau terjun di bidang apa. Pilihlah bidang yang kamu sukai, yang kamu enjoy untuk melakukannya. Kalau kamu sekarang belum tahu bidang apa yang kamu sukai, cobain aja semua bidang. Terus kamu rasain mana yang buat kamu nyaman untuk mengerjakannya. Nah, itulah bidang yang harus kamu pilih. Yang keempat, yaitu kamu harus asah skill kamu terus. Ketika kamu sudah mengerti bidang apa yang kamu sukai, sudah mengerti passion kamu di mana, tugas kamu selanjutnya adalah mengasah skill kamu. Kamu nggak perlu ahli di semua bidang, tapi kamu cukup ahli di satu bidang saja yang kamu sukai. Cukup itu saja. Lalu bagaimana cara mengasah skillnya? Kamu mau nggak mau tiap hari harus mempelajari secara terus-menerus. Misalkan kamu mau menekuni bidang desain grafis. Tiap hari kamu bisa buat satu hari satu desain. Percaya deh, dengan sering kamu melakukan, lama-lama kamu akan lebih menguasai. Orang ahli itu bukan orang yang paling pintar. Tapi orang yang ahli itu adalah orang yang mau berlatih setiap hari. Jika Anda memiliki pertanyaan seputar bisnis apa saja, baik itu seputar investasi, aset, bisnis, silakan tinggalkan komentar Anda di bawah. Saya akan pastikan tetap menjawab pertanyaan Anda di video-video Entrepreneur Mindset berikutnya. Dan tidak lupa, jika Anda ingin belajar bisnis lebih jauh dan tips dan trik bisnis yang berkembang, silakan kunjungi situs LinkedIn saya di bawah. Saya akan menyertakan menu kelas bisnis secara online untuk Anda, baik umum dan private. Salam sukses, dahsyat!